Halo Sobat Vlog, di sini saya akan memperkenalkan apa itu falibilisme. Pertama-tama mari kita membahas apa itu epistemologi. Epistemologi adalah salah satu cabang dalam filsafat yang membahas mengenai berbagai pertanyaan. Nah, falibilisme ada di dalam bidang ini, yaitu epistemologi. Kata yang masih asing di telinga kita ini mempercayai bahwa bahwasanya ilmu tidak pernah mutlak benar. Hal ini didasari dengan kenyataan ilmu yang selalu berkembang. Falibilisme adalah doktrin atau pemikiran filosofis yang menyatakan bahwa semua pengetahuan bisa salah, namun tetap bisa dibenarkan dalam memegang keyakinan yang salah. Dalam pengertian istilah yang paling umum digunakan, falibilisme terdiri dari keterbukaan terhadap bukti baru yang akan menyangkal beberapa pengetahuan atau keyakinan yang dipegang sebelumnya. Falibis percaya kalau kepastian mutlak pada ilmu pengetahuan itu tidak mungkin. Mengenai falibilisme metode ilmu pengetahuan, metode ini memandang ilmu pengetahuan tidak menghasilkan pengetahuan yang absolut, pasti, dan universal. Metode ini dapat saja salah, meskipun pengetahuan ini sudah mengantongi kebenaran. Namun, metode pengetahuan ini tidak dapat menghasilkan suatu formulasi yang pasti tentang mengapa kebenaran seperti itu. Jika di dalam kehidupan ilmiah di kampus, kita ada kemudian orang yang memegang satu metode tertentu untuk menyatakan bahwa hanya metode ilmu yang dia pegang itu saja yang menghasilkan kebenaran tertentu. Sangat disayangkan bahwa metode ilmu pengetahuan itu bisa saja menghasilkan kebenaran yang mengandung kesalahan, karena kebenaran yang dihasilkan oleh metode pengetahuan itu bukan kebenaran yang pasti, tapi bisa saja dikoreksi oleh kebenaran-kebenaran yang datang kemudian. Objek ilmu pengetahuan berarti peristiwa-peristiwa alam dan peristiwa-peristiwa sosial yang dapat kita kenali karena objek tersebut nyata. Tetapi, keduanya juga berubah-ubah karena tunduk pada hukum perubahan. Itu sebabnya, pengetahuan ilmiah tidak pernah mencapai kepastian mutlak. Adalah dasarnya kebenaran ilmiah itu tidak mutlak. Salah satu contohnya adalah kepastian kapan musim hujan terjadi. Sering terjadi hujan di bulan yang seharusnya tidak turun hujan, kan? Perubahan seperti ini yang terjadi pada objek pengetahuan, apalagi perubahan terjadi dalam konteks yang kita alami. Contohnya lagi pada pandemi COVID-19 mempengaruhi hampir semua sektor kehidupan sosial kita. Bahkan seluruh sektor kehidupan terdampak oleh pengaruh terjadinya pandemi. Inilah yang menjadikan pengetahuan ilmiah kita tidak pernah mencapai kepastian mutlak. Karena itu, dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan tidak selalu benar secara mutlak. Sains selalu bisa salah, tetapi kita tidak boleh melihat kesalahan sains sebagai kesalahan mutlak, melainkan memahaminya secara lebih moderat sebagai tantangan untuk terus mencari kebenaran ilmiah baru dan mengalami penyempurnaan dan pengembangan. Kita tidak boleh berhenti ketika kita tahu bahwa ilmu dan kebenaran yang kita miliki rawan kesalahan, tetapi sebaiknya kita harus mencari penelitian lain yang melengkapi kebenaran ilmiah yang sudah kita ketahui.